Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erima Dewitasari, NIM 2018 dari Padepokan 75 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Istiana Hikmah. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pentingnya brand image dalam Ketika melakoni sebuah bisnis, tentu saja image dari sebuah brand atau produk, jasa atau layanan yang dipasarkan perlu sekali dijaga dan dibangun untuk mendapat tempat di hati konsumen. Istilah image sendiri itu sebenarnya sangat erat pada pelaku bisnis, apalagi yang berkaitan dengan penjualan produk atau layanan jasa. Namun apa sih sebenarnya yang disebut dengan brand image? Apakah fungsinya? Dan bagaimana tips penerapannya? Yuk kenali pengertian brand image. Nah, brand image itu saduran kata dari bahasa Inggris yang ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia dan disadur artinya adalah sebuah citra merek atau manajemen merek. Nah, jadi, citra merek atau brand image sendiri itu memiliki arti sebagai sebuah upaya pengelolaan suatu merek agar mendapat kesan mendalam dan positif di mata konsumen. Pengelolaan merek ini sendiri dilakukan dengan upaya serta langkah positif dengan meningkatkan kualitas produksi barang itu sendiri. Di pikiran kita adalah Coca-Cola. Atau pada saat kita memikirkan software akuntansi, hal pertama yang ada di pikiran kita adalah Accurate. Normalnya, jika suatu bisnis, produk atau jenis layanan mendapatkan citra merek atau dagang yang baik, maka tingkat pembelian akan naik dan akan menjadi top of mind saat pelanggan memikirkan barang atau layanan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk pembisnis mempertahankan image brandnya tetap dalam status positif. Singkatnya, citra merek itu sendiri merupakan perspektif konsumen atas suatu produk berdasarkan kualitas nyata yang disajikan. Tips meningkatkan brand image agar semakin berkembang di kalangan masyarakat itu ada yang pertama membuat desain logo yang menarik. Tips yang pertama ini meningkatkan citra merek atau dagang yang baik agar semakin berkembang dengan membuat logo perusahaan atau logo dagang yang menarik, unik, kekinian, dan sesuai selera. Apabila logo yang menarik dan pengemasan produk yang baik sangat optimal untuk menaikkan branding atau status produk di mata konsumen. Nah, untuk yang kedua ini melakukan kampanye, iklan, dan promosi berkelanjutan. Hal ini adalah poin yang sangat krusial untuk mengenalkan merek Anda pada calon konsumen. Jangan sampai bosan dalam membuat iklan dan promosi yang merambah berbagai kalangan secara konstan. Meskipun mungkin pada awalnya pergerakannya kurang mendapatkan atensi dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun harus tetap konsisten melakukannya untuk keberhasilan merek kita. Nah, untuk yang ketiga, ini menggunakan atau gunakan laman media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, buatlah laman sosial media untuk berinteraksi dengan konsumen secara nyata. Misalnya nih, dengan membuat Instagram atau website, kemudian buat layanan admin guna menjawab pertanyaan atau keluhan konsumen. Yang keempat ini ada tingkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kelima, bekerja sama dengan influencer. Nah, menggunakan kekuatan influencer sendiri ini menjadi salah satu tips yang
paling segar dan inovatif untuk dilakukan pada era saat ini. Misalnya para influencer bagi Instagram, YouTube, TikTok, atau laman media sosial lainnya biasanya memiliki fans atau pengikut followers yang cukup banyak dan bisa menjadi jelas untuk Nah, sedangkan fungsi brand image bagi pergerakan dan kemajuan bisnis itu apa sih? Nah, fungsinya yaitu yang pertama, membuat perusahaan memiliki segmen pasar serta kelasnya tersendiri. Hal ini berkaitan dengan keunikan dan kedudukan perusahaan di mata konsumen. Memiliki dan membuat citra merek yang berkualitas akan membantu perusahaan menduduki kelasnya sendiri dan tidak bisa disejajarkan dengan pembisnis lainnya. Yang kedua, ini bisa menjadi ciri khas pembeda dari pembisnis lain. Nah, fungsi yang kedua ini memiliki citra merek seperti menggunakan logo, tagline, atau visi misi untuk jelas akan menimbulkan ciri khas yang menarik. Ciri khas inilah yang kemudian bisa membawa perusahaan atau produk dipandang lebih baik dari kompetitor yang ada. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting sekali dalam membuat citra merek atau manajemen merek dengan keunikannya masing-masing. Nah, untuk yang ketiga yaitu memungkinkan menaikkan harga produk sesuai kualitas. Nah, fungsi lainnya dari adanya penerapan citra merek pada kegiatan bisnis yang ada dengan tetap memperhatikan peningkatan kredibilitas produk. Konsumen tentu menerima jika harga produk yang dibelinya lebih tinggi dari harga umumnya, namun telah memiliki nama juga kualitas yang teruji. Yang keempat, mendapatkan konsumen-konsumen yang baru. Nah, dari fungsi yang keempat ini, citra merek pada pembisnis yang digeluti adalah bisa mendapatkan konsumen yang baru. Konsumen yang baru yang didapatkan sendiri akan menjadi lebih luas cakupannya dan tidak terbatas pada satu segmen pasar dan demografi. Penambahan konsumen dan daya beli secara signifikan bisa cepat didapatkan jika promosi dan upaya menyentuh konsumen apabila dilakukan secara tepat. Nah, fungsi yang kelima ini memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Misal, contohnya nih, kasus inilah yang menjadi fungsi terakhir penerapan citra merek dalam pembisnis yang sangat menguntungkan. Jika bisnis Anda mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, maka konsumen akan memiliki loyalitas terhadap jasa atau produk yang dijual oleh Anda. Secara bersamaan, konsumen yang puas dengan produk dan layanan Anda kemungkinan akan merekomendasikan pengalaman baiknya ke orang terdekat sehingga bisnis kita lebih dikenal secara luas. Sebagai contohnya, usaha saya yang bergerak di bidang jasa, khususnya di ALS Extension. Awal mula dulu banget itu namanya ALS Extension by Arima Jogja. Nah, lambat laun karena kompetitor lain sudah memiliki logo dan nama yang menarik, nama itu sekarang saya ganti menjadi Medless Beauty Studio dengan harapan besoknya bisa berkembang dengan pesat dan memiliki cabang di berbagai kota. Dan di dalam beauty studio itu memiliki berbagai treatment untuk membahagiakan seorang wanita. Jadi, kesimpulan menjadi seorang pembisnis tentu harus selalu pandai mengambil strategi, memahami pasar, juga rajin berinovasi agar atensi konsumen tetap terjaga. Salah satu cara untuk berinovasi di era modern semacam ini adalah dengan memanfaatkan kinerja brand image seperti uraian informasi. Pastikan untuk selalu berkembang, memperhatikan kualitas layanan, produk dan jasa dari bisnis yang digeluti agar keuntungan pada pembisnis